Malam harinya, semua keluarga berkumpul, membicarakan masalah perselingkuhan, hingga berujung perzinahan itu. Aku lihat Mas Hanzah, ayahnya Lucy, hanya tertunduk malu, sambil sesekali menyeka air matanya. Berbeda denganku, yang berusaha tegar menghadapi semua pengkhianatan ini. Berusaha dengan sekuat tenaga supaya tidak menitikkan air mata di depan mereka. Walaupun sebenarnya hati ini hancur berkeping-keping, remuk, sudah tidak berbentuk. Ini kelanjutannya bagaimana, Bu Maila? Tanya Pak RT, memecah keheningan. Maaf Pak RT, bukannya saya tidak mengizinkan Mas Ibnu menikah dengan Lucy, tapi Mas Ibnu itu pamannya Lucy, dan menurut hukum Islam, seorang paman tidak boleh menikahi keponakannya sendiri, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Gak usah pakai ngeluarin hadis-hadis segala deh. Perempuan jelek, bilang aja kamu iri karena aku ternyata lebih dicintai sama Mas Ibnu. Kamu takut didepak sama dia kan? Timpal Lucy, muntap. Aku mengangkat satu ujung bibir. Susah kalau ngomong sama manusia tidak punya hati seperti dia. Semua yang dikatakan tante kamu benar, Lucy. Berang Mas Hanzah, wajah pria berusia lebih dari setengah abad itu terlihat memerah dengan rahang mengeras. Bapak kok malah belain si buruk rupa itu? Lucy menunjuk ke arahku, bahkan mulai berani mengata-ngatai. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus bagai porselen itu, hingga meninggalkan jejak merah di sana. Mata Lucy terlihat berkaca-kaca. Tangan kanan wanita tersebut juga terus saja memegangi pipinya yang baru saja ditampar oleh bapaknya sendiri. Kenapa bapak malah menampar aku? Harusnya Mailah yang bapak tampar, teriak Lucy tanpa mempedulikan semua orang yang ada di sekelilingnya. Dia juga bahkan berani membalas memukul bapaknya, hingga ujung bibir Mas Hanzah terlihat mengeluarkan, "Ya Allah, Lucy benar-benar manusia tidak punya adab. Sudah salah ditegur pun tidak terima, durhaka pula." Dengerin ya, kalian semua yang ada di sini. Dengan atau tanpa persetujuan kalian semua, aku akan tetap menikah dengan Mas Ibnu. Aku sangat mencintai dia, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi niatku untuk memiliki dia, bahkan bapak atau ibu sekalipun. Lucy, bentak ibu, membuat wanita berambut keemasan itu langsung terdiam. Duduk, titahnya lagi.
Baru kali ini aku melihat ibu marah, karena ibu itu selalu pendiam serta lemah lembut kepada siapapun. Mungkin kesalahan anak juga cucunya sudah melampaui batas, hingga membuat ibu tidak mampu lagi menahan amarahnya. Kok ibu juga malah ikut-ikutan marah sama aku, bukannya sama Maila? Lucy memang tidak memanggil nenek kepada ibu karena usia ibu mertuaku dan Mbak Salama hanya terpaut 2 tahun saja. Kini dia juga sudah terbiasa memanggilku tanpa embel-embel tante lagi. Tapi biarlah, apa artinya sebuah panggilan? Dia mau panggil nama, manggil apa, terserah dia. Toh tidak akan mempengaruhi keadaan yang sekarang. Aku ini cucu ibu loh. Ya, walaupun cucu tiri sih. Kalau Maila kan orang lain. Cuma lagi numpang hidup di sini, ucapnya sambil memainkan kuku-kukunya yang dicat warna merah menyala, senada dengan lipstik yang sedang ia kenakan. Aku hanya menghela napas. Sesekali ekor mataku melirik ke arah Mas Ibnu yang sejak tadi dia membisu seperti seonggok batu. Cemen sekali dia. Ibnu. Kini suara penuh wibawa ibu terdengar memanggil nama anaknya dengan nada agak meninggi. Iya bu, sahut Mas Ibnu tergagap. Laki-laki berkulit sawo matang itu mengangkat wajahnya, mencoba menatap wajah ibu yang sudah memerah padam. Apa yang membuat kamu berpaling dari Maila? Apa kamu tidak ingat semua perjuangan istri kamu? Dia rela meninggalkan pekerjaannya, rela menghabiskan waktu santainya demi mengurus keluarga kita, menghabiskan sisa hidupnya untuk selalu berbakti kepada kamu. Tapi malah pengkhianatan yang kamu berikan kepadanya. Kamu laki-laki macam apa, Ibnu? Maaf, Bu, saya khilaf. Saya mencintai Lucy. Begitu juga sebaliknya, Bu. Lucy langsung duduk di sebelah suamiku, lalu melingkarkan tangannya di lengan Mas Ibnu. Sungguh, pasangan yang sangat serasi. Sama-sama tidak punya rasa malu. Menjijikan. Coba ibu lihat sendiri wajah Maila. Dia terlihat begitu tua dari usianya. Padahal dia sama Lucy itu seumuran. Dia sudah tidak menarik lagi di mata saya, Bu. Saya bosan melihatnya. Brak! Semua yang ada di ruangan berjingkat kaget ketika ibu menggebrak meja. Tidak terkecuali aku yang duduk di sebelah wanita berhijab putih tersebut. Tidak, Bu. Ibu dengar sendiri kan? Mas Ibnu itu cintanya sama aku. Sekarang buruan deh, nikahin kami. Aku mau menggantikan posisi Maila di rumah ini, menjadi ratu di hati Mas Ibnu. Kamu mau menjadi pengganti Maila? Tanya ibu. Kali ini suaranya mulai melembut. Iya, Bu. Mas Ibnu kan cintanya sama aku. Oke, mulai hari ini kamu akan menggantikan posisi Maila. Aku menatap wajah keriput ibu. Berarti mulai malam ini aku tidur di kamar utama. Iya dong. Dia tersenyum penuh kemenangan. Semua yang Maila punya dan Maila lakukan sekarang
beralih ke kamu semua. Yeay, dia memeluk erat suamiku di depan semua orang. Lucy, jaga sikap kamu, bentak Mas Hansa. Lucy langsung melepaskan pelukannya dan memperbaiki posisi duduknya. Silahkan, kamu tanda tangani surat perjanjian ini. Biar suatu saat, kalau Mayla protes, kamu punya bukti hitam di atas putih. Ibu memberi kode kepada Abraham supaya memberikan beberapa lembar kertas yang entah apa tulisannya itu. Gak kamu baca dulu, Luz? Gak usah, Bu. Malas, jawabnya sambil mengoreskan tinta di atas kertas bermaterai tersebut. Setelah itu, ibu menyuruhku, juga Mas Ibnu, ikut menandatangani surat perjanjian itu. Aku menatap ibu dan dia memberi kode supaya aku menurutinya. Sudah, ibu akan menguji coba kamu selama 6 bulan. Sebelum menikahkan kalian berdua, kalian boleh tinggal di sini, namun dengan pengawasan ibu selama 24 jam. Kamu juga tidak boleh macam-macam sama Ibnu. Kalian mengerti? Setelah semuanya selesai, aku langsung beranjak masuk ke dalam kamar. Hei, Mayla, kamu lupa ya? Mulai hari ini kan aku yang tidur di kamar utama, teriak Lucy menghentikan langkahku. Kamu juga lupa ya kalau malam ini mulai menjadi penggantiku. Itu gelas bekas kita minum, kenapa belum kamu cuci? Cuci sono, Gi, balasku. Lucy mendelik kaget. Aku lalu membacakan surat perjanjian pertama bahwa Lucy akan mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti yang aku lakukan selama menjadi istrinya Mas Ibnu. Gak bisa begitu dong, protes Lucy. Kamu sudah tanda tangan di atas materai, juga disaksikan beberapa orang saksi. Jadi surat perjanjian ini kuat hukum. Kalau kamu macam-macam, aku bisa menjebloskan kamu ke penjara atas tuduhan penipuan dan kasus perzinaan, ucapku. Seraya melenggang pergi. Puas rasanya melihat wajah mulus Lucy memerah karena menahan amarahnya. Bersambung.